Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7, Keamanan Sistem Informasi, kelas A Teknik Komputer Undip. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai DDoS pada bad store ya. Itu sebagai bentuk nilai akhir atau nilai dari tugas akhir ya. Nah, mungkin untuk pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan dan juga menjelaskan gitu. Sebelumnya saya Ilzam Muhtaromi dengan NIM 027, lalu ada teman saya yang lain. Saya Abimanyu Putro Yulianto, NIM 120. Saya Erandri Mekleliasa, NIM 108. Saya Syekh Zulhaq dengan NIM 80. Saya Haikal Fatih Pratama dengan NIM 131. Saya Anggiliana Safitri dengan NIM 016. Oke, sebagaimana seperti yang dijelaskan di awal, kami akan mendemokan dan juga menjelaskan mengenai yaitu DDoS pada bad store. Untuk mengenai penjelasannya atau apa itu DDoS akan disampaikan oleh Abimanyu. Kepada Abimanyu dipersilahkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang DDoS. DDoS merupakan kependekan dari Distribute Denial of Service atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penolakan layanan secara terdistribusi. DDoS adalah suatu jenis serangan yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Umumnya serangan ini dilakukan menggunakan beberapa komputer host penyerang sampai dengan komputer target tidak dapat diakses. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Erandri Mekleliasa akan menjelaskan mengenai tools-tools yang digunakan pada percobaan kali ini. Untuk tools-toolsnya ada Virtual Machine, VirtualBox, dan Loic atau Low Orbit Ion Cannon. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Virtual Machine. Jadi Virtual Machine adalah komputer berbasis perangkat lunak yang ada di dalam sistem operasi komputer lain. Virtual Machine merupakan versi digital dari komputer fisik. Perangkat lunak mesin virtual dapat menjalankan program dan sistem operasi, menyimpan data, terhubung ke jaringan, dan melakukan fungsi komputasi lainnya, serta memerlukan pemeliharaan seperti pembaruan dan pemantauan sistem. Contoh aplikasi virtual machine yang ada di pasaran yaitu Oracle VirtualBox, VMware, dan Vagrant. Tapi untuk percobaan kali ini, kami menggunakan virtual machine VirtualBox. VirtualBox adalah aplikasi open source yang berkaitan dan berguna untuk melakukan virtualisasi. Virtualisasi yang dimaksud adalah membuat mesin PC virtual yang bisa berjalan secara independen di atas sistem operasi utama. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan sistem operasi ISO-nya bad store yang berjalan pada operating system Windows. Segala bentuk hardware yang berkaitan dengan mesin virtual semuanya disimulasikan oleh host PC, sehingga semua sumber daya perangkat keras tidak bisa melebihi sumber daya aslinya. Dengan menggunakan VirtualBox, kita seolah-olah bisa memiliki berbagai macam perangkat PC dengan berbagai macam sistem operasi tanpa harus memiliki perangkat aslinya. Fungsi ini sangat penting jika seseorang ingin melakukan uji coba dan simulasi suatu sistem tanpa harus kehilangan sistem yang ada. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi untuk melakukan DDoS-nya yaitu Loic atau Low Orbit Ion Cannon. Loic adalah aplikasi pengujian stres atau stress test jaringan sumber terbuka atau open source dan serangan penolakan layangan yang ditulis dalam bahasa pemrograman C#. Loic awalnya dikembangkan oleh perusahaan Patriox Technologies, tapi kemudian dirilis ke domain publik dan sekarang di-host di beberapa platform sumber terbuka, seperti GitHub. Loic telah digunakan oleh aktivis dunia maya anonimus untuk melakukan serangan. Loic melakukan serangan DDoS dengan cara membanjiri server target menggunakan paket TCP dan UDP dengan tujuan untuk mengganggu pelayanan dari server tersebut, sehingga hardware usage seperti CPU, RAM, dan hard disk meningkat secara signifikan dan layanan server crash sehingga tidak dapat digunakan. Bisa dilihat itu merupakan tampilan dari Loic. Untuk software Loic sendiri bisa di-download secara open source di GitHub. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai tujuan seseorang melakukan serangan DDoS. Kepada saudara Izul, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan-tujuan seseorang melakukan DDoS ya. Jadi yang pertama yaitu persaingan antara kompetisi dagang atau bisnis. Ya seperti yang kita tahu saat ini zaman semakin berkembang, teknologi informasi semakin berkembang, informasi semakin mudah didapat. Jadi di sini para pelaku bisnis melebarkan sayapnya dengan kecanggihan teknologi informasi sehingga mereka saling berupaya untuk menjadi yang terbaik di antara pesaing-pesaingnya. Di sini biasanya para pelaku bisnis tersebut biasanya merekrut beberapa orang yang bisa melakukan serangan DDoS. Ya tidak lain dan tidak bukan yaitu tujuannya untuk meningkatkan traffic pada bisnisnya dan untuk menjatuhkan kompetitornya. Kemudian yang kedua adalah DDoS untuk hacktivism. Di sini yang kita tahu biasanya DDoS digunakan untuk mencuri data ya, tetapi tidak semuanya serangan DDoS itu dilakukan untuk mencuri data. Di sini DDoS bisa dilakukan untuk sebagai hacktivism atau untuk menyampaikan beberapa pendapat yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung atau pendapatnya mungkin ditolak mentah-mentah ya mungkin. Di sini para hacktivism biasanya akan melakukan DDoS pada beberapa target mungkin bisa ke pemerintahan mungkin yang banyak dan marak dilakukan ya. Biasanya dilakukan untuk menyampaikan opini atau pendapat tentang sesuatu yang mungkin menurut mereka tidak bisa dilakukan secara langsung atau mungkin mereka merasa terbungkam sehingga mereka melakukan DDoS untuk menyampaikan opini mereka. Kemudian yang ketiga yaitu tentang politik. Mungkin tidak jauh dari poin 2 tadi ya yang dilakukan oleh hacktivism. Di sini lebih ke antara negara atau pemerintahan. Di sini mungkin tujuannya sama yaitu untuk menjatuhkan atau biasanya terjadi saat ada konflik mungkin seperti perang atau kejadian-kejadian lain yang mungkin DDoS bisa menjadi salah satu solusi atau mungkin alat untuk menjatuhkan. Kemudian selanjutnya terdapat tujuan yaitu mencari balas dendam atau revenge. Seperti yang kita tahu, dunia cyber sering terjadi seperti ini, DDoS attacks. Jadi biasanya terdapat seseorang atau beberapa kelompok yang mungkin telah kalah atau diretas, sehingga mereka pada beberapa waktu kemudian akan melakukan serangan balik dengan melakukan DDoS attacks atau mungkin bisa melakukan serangan-serangan lain. Kemudian yang kelima, sebuah persiapan untuk mencari sesuatu yang lebih besar. Seperti yang kita tahu, DDoS bisa dilakukan untuk mencuri data ya mungkin. Dan di sini biasanya para pelaku DDoS itu melakukan DDoS untuk mencuri data, kemudian data-data tersebut akan digunakan atau dikelola untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Mungkin melumpuhkan total server atau mungkin melakukan hal-hal lain yang lebih besar. Kemudian yang terakhir ada playing fun. Di sini kita mungkin bisa mengerti ya beberapa orang melakukan DDoS untuk iseng-iseng atau mungkin coba-coba untuk membanjiri server, membuat server down, mungkin server sekolahan atau mungkin server di dinas-dinas terkait. Ya mereka tujuannya tidak untuk menyerang atau untuk apa, tetapi hanya untuk playing fun atau iseng-iseng. Ya mungkin sekian penjelasan singkat saya mengenai tujuan-tujuan DDoS. Kemudian selanjutnya adalah demo yang akan dilakukan oleh rekan saya itu kepada saudara Haikal. Waktu dipersilahkan. Terima kasih. Jadi saya akan demo DDoS pada Bedstore. Jadi pertama bisa dilihat ini Bedstore sudah dibuka. Lalu ketika saya klik refresh itu langsung selesai, berarti yang menandakan traffic atau arus dari server ini masih stabil. Lalu untuk melakukan DDoS-nya
kita di sini itu membutuhkan IP. IP bisa didapatkan dari virtual machine-nya dengan mengetikkan if config. Kita klik enter. If config itu digunakan buat melihat IP address, netmask, broadcast, IP address V6 dan lain-lain dari seluruh interface secara lengkap. Jadi ini IP-nya yang 192.168.56.101. Kita masukkan di aplikasi Loic. Jadi setelah memasukkan ini, langkah selanjutnya adalah untuk klik logon di sini. Lalu pada kolom selected target ini sudah terini. Lalu kita memilih metodenya. Kita di sini memilih UDP atau User Datagram Protocol. Kenapa di sini menggunakan UDP? Karena UDP itu protokol networkingnya connectionless dan sessionless. Yang biasanya digunakan buat chatting sama voice over internet protocol atau semacam telepon WhatsApp yang menggunakan internet. Karena UDP itu tidak memerlukan pengecekan untuk memastikan keaslian traffic atau request, UDP dapat disalahgunakan untuk mengirim traffic atau request yang besar ke host. Lalu selanjutnya di sini kita bisa memasukkan pesannya. Di sini pesan defaultnya itu a cat is fine to desu hyphen. Lalu di sini ada ini buat mengatur kecepatan dari request yang akan ini. Semakin ke kiri berarti semakin banyak dan semakin cepat. Lalu semakin ke kanan berarti semakin lambat. Setelah mengatur tadi, kita bisa klik. Yang pertama buat apa? Sebelum itu kita cek sekali lagi servernya masih berjalan dengan normal. Lalu kita klik ready atau klik itunya, memulai DDoS-nya. Lalu di sini ada banyaknya request yang telah dijalankan atau serangannya. Lalu sekarang saat kita klik refresh, sudah tidak langsung selesai request-nya. Berarti DDoS-nya berhasil dijalankan. Lalu saat saya berhentikan, saya refresh lagi dan langsung benar lagi. Cukup sekian untuk demo dari DDoS menggunakan Bestler-nya. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya untuk penjelasannya. Oke, selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah efektif untuk mencegah DDoS ya. Jadi ada beberapa, mungkin yang pertama yaitu dengan cara monitoring traffic secara reguler. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan untuk mencegah serangan DDoS adalah dengan memantau traffic situs web secara rutin, sehingga kita memiliki gambaran jelas tentang bagaimana tren traffic di website kita. Jika kita dapat membedakan mana yang termasuk traffic normal dan traffic yang mencurigakan, maka kita akan mengetahui gejala DDoS attack dengan lebih cepat. Lalu cara kedua yaitu dengan gunakan proteksi berlapis. Jadi dengan cara menggunakan proteksi berlapis ini adalah cara terbaik dalam mencegah serangan DDoS pada website. Kita bisa menambah keamanan situs website dengan menggunakan beberapa layanan penyedia proteksi seperti firewall, anti-spam, content filtering, atau mungkin VPN. Lalu yang berikutnya langkah ketiga atau cara ketiga dalam mencegah DDoS adalah menambahkan bandwidth jaringan. Kita sudah mengetahui jika DDoS attack bekerja dengan cara membanjiri traffic ke sebuah jaringan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas bandwidth jaringan agar website kita tahan terhadap serangan DDoS. Semakin besar bandwidth yang kita punya, maka akan semakin sulit bagi peretas untuk meluncurkan serangan DDoS ke website kita.
Berikutnya dengan cara membangun redundancy server. Jadi memiliki bandwidth yang besar tidaklah cukup untuk menahan serangan DDoS yang lebih besar. Untuk itu kita perlu membangun redundansinya dengan menyediakan server tambahan yang dapat digunakan pada saat runtime untuk pencadangan, penyeimbangan beban, atau penghentian sementara server utama saat tiba waktu pemeliharaan. Lalu langkah yang kelima atau cara kelima adalah dengan menggunakan CDN. Jadi kita bisa menggunakan CDN untuk mencegah DDoS attack. Jadi CDN itu adalah content delivery network. Jadi CDN akan membantu kita menyaring permintaan-permintaan yang tidak normal ke dalam situs website kita melalui protokol port yang diterapkan oleh CDN. Dengan menggunakan CDN, traffic website kita juga akan lebih seimbang, sehingga server tidak akan mudah kewalahan. CDN bekerja dengan menyebarkan traffic ke seluruh server di lokasi yang berbeda. Hal ini akan menyulitkan peretas untuk menemukan server asli milik kita untuk meluncurkan serangan DDoS. Nah, mungkin tadi itu merupakan beberapa cara efektif ya untuk mencegah DDoS attack. Nah, selanjutnya adalah mungkin adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya pada Anggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu beberapa kesimpulan yang dapat kita ketahui. Yang pertama, DDoS dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan internet pada server, sistem, atau jaringan. Yang kedua, setiap pelaku DDoS memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan DDoS attack. Yang ketiga, tools yang digunakan yaitu ada virtual machine, virtual box, dan Loic. Yang keempat, beberapa teknik DDoS diantaranya yaitu ada virus, botnet, dan perangkat lunak yaitu Railgun. Yang kelima, berhasil atau tidaknya teknik DDoS dipengaruhi oleh kemampuan server menampung seluruh request yang diterima dan juga kinerja firewall saat ada request yang mencurigakan. Yang terakhir, cara paling efektif untuk mencegah serangan DDoS adalah dengan meningkatkan kesadaran IT security baik pada pemilik bisnis maupun karyawan selaku operasional. Materi basic yang dapat diberikan misalnya cara membuat password yang aman, memilih jaringan internet yang aman, mengidentifikasi phishing maupun ciri serangan keamanan cyber secara umum. Terima kasih. Oke, mungkin itu tadi adalah penjelasan mengenai DDoS dan juga demo DDoS attack terhadap BitStore. Mungkin itu saja yang akan disampaikan oleh kelompok kami dari kelompok 7 Keamanan Sistem Informasi kelompok A. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.